Hello vlog, welcome to my guys. Perkenalin, aku Priscilia. Nama aku Vincentia. Dan aku Tiafani. Kami dari kelas 12 MIPA dari SMAK Santo Stanislaus. Dan saat ini kita berada di Museum Empu Tantular. Yuk ikutin keseruannya. Yuk. Kata museum berasal dari kata Yunani museon, yaitu kuil atau bangunan suci untuk memuja dewa-dewi seni Yunani. Pengertian museum sendiri menurut definisi yang telah ditetapkan oleh ICOM atau International Council of Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan koleksi untuk tujuan studi, penelitian, dan rekreasi. Museum Empu Tantular memiliki visi dan misi. Visinya yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Sedangkan misinya yaitu untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi museum sebagai tempat wisata budaya secara komunikatif, produktif, inovatif, ekonomis, dan nyaman kepada masyarakat umum. Ada beberapa kriteria benda koleksi di Museum Empu Tantular. Yang pertama, mempunyai nilai sejarah dan ilmiah. Yang kedua, diketahui asal-usul secara historis, geografis, dan fungsinya. Yang ketiga, dapat dijadikan monumen apabila berupa bangunan. Yang keempat, dapat diidentifikasi mengenai bentuk, tipe, gaya, dan fungsi. Yang kelima, dapat dijadikan dokumen sebagai penelitian ilmiah. Yang keenam, merupakan benda asli atau benda replika yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, memiliki nilai keindahan. Dan yang kedelapan, tentunya benda tersebut merupakan benda yang unik dan tidak banyak ditemukan. Saat mengunjungi Museum Empu Tantular, kita dapat menemukan banyak hal menarik. Pada lantai pertama, gedung pertama Museum Empu Tantular akan terdapat beberapa zona. Yang pertama adalah zona prasejarah. Zona prasejarah. Kebudayaan prasejarah di Indonesia dimulai pada zaman manusia mengenal pembuatan alat-alat dari batuan. Diperkirakan Indonesia zaman ini dimulai pada masa 1,5 juta tahun yang lalu dengan indikasi temuan Pithecanthropus erectus sampai dengan temuan hominid yang termasuk kategori manusia modern. Beberapa tinggalan zaman prasejarah diantaranya kapak genggam, beliung, kapak lonjong, dan beberapa peralatan perunggu seperti candrasa, kapak corong, maupun nekara. Selain itu, pada koleksi prasejarah juga ditampilkan beberapa koleksi fosil dan batuan sebagai penunjang perkembangan budaya prasejarah. Selanjutnya pada zona klasik. Di sini kita akan menjumpai berbagai koleksi alat upacara Hindu-Buddha, koleksi terakota Majapahit, arca perunggu, fragmen candi, prasasti, dan sebagainya. Sedikit bergeser, kita akan menjumpai zona kolonial dan kemerdekaan. Zona kolonial dan pergerakan kemerdekaan. Salah satu bagian yang paling dominan dari zaman ini adalah adanya aktivitas kolonialisme Belanda. Beberapa koleksi yang bisa dilihat diantaranya adalah beberapa persenjataan mulai zaman VOC, pendudukan Inggris maupun masa penjajahan pemerintahan Belanda dan Jepang. Lantai 2 akan ada dua zona. Yang pertama zona Van Faber yang berisi koleksi sepeda kayu, sepeda tinggi, sepeda motor uap, dan sebagainya. Dan pada zona yang kedua yaitu ruang peraga iptek, zona ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini dicoba untuk dihadirkan dalam museum dalam bentuk perangkat simulasi. Untuk beralih ke gedung kedua, kita dapat melewati selasar lantai 2 yang menghubungkan gedung 1 dengan gedung kedua. Kita akan menjumpai banyak koleksi prasasti batu. Lantai 2 gedung kedua akan terdapat banyak koleksi kesenian. Zona ruang kesenian. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu fasilitas pengunjung yang ada di Museum Empu Tantular. Yang pertama yaitu gedung pameran tetap, yang kedua gedung Van Faber untuk seminar, pagelaran, dan pameran temporer. Yang ketiga gedung pameran tunanetra, yang keempat gedung pameran iptek, yang kelima perpustakaan, yang keenam laboratorium konservasi, yang ketujuh pendopo untuk istirahat dan kegiatan lain, yang kedelapan yaitu taman bermain, yang kesembilan musola, yang ke-10 tempat parkir yang luas, yang ke-11 toilet, yang ke-12 gazebo untuk tempat bersantai, dan yang terakhir yaitu pos keamanan. Itulah tadi berbagai informasi mengenai Museum Empu Tantular. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!